Sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Bagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, bukalah hati kami, celikanlah mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat keajaiban yang tersimpan dalam firman Tuhan, dan kami boleh mengerti kebenaran yang diwahyukan di dalam kitab suci. Kami boleh merindukan firman Tuhan, dan kami boleh menerapkan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia lagi yaitu setiap orang yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Air Susu Ibu Memberi Kehidupan. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, 1 tetes air susu mamae beta hidup 10 tahun. Lirik lagu ini menjelaskan bahwa air susu ibu atau ASI memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Peran ASI bagi pertumbuhan dan kehidupan seorang anak sangatlah penting. Hal ini dijelaskan pula dalam bacaan kita tadi. Ayat 23 menyebutkan Hana menyusui Samuel anaknya sampai disapinya atau berhenti minum susu. Alkitab menjelaskan pentingnya ASI atau menyusui bagi seorang anak. ASI dibutuhkan oleh seorang bayi untuk pertumbuhan. Dengan menyusui akan membuat seorang bayi atau anak merasa aman karena dekat dengan ibunya. Dengan kata lain, ASI dianugerahkan Tuhan memberikan kandungan gizi pada anak sekaligus terjalin ikatan cinta kasih ibu dan anak sebagai pembentukan karakter. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, pemberian ASI secara eksklusif bagi seluruh bayi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tahun 2004, artinya ASI merupakan hak setiap bayi yang baru lahir. Jadi, yang tidak memberikan ASI berarti
membatasi hak setiap bayi atau anak yang baru lahir untuk mendapatkan air susu ibu. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, memang ada berbagai alasan para ibu tidak memberikan ASI atau menyusui kepada bayinya. Misalnya, masalah kesehatan ibu dapat dipahami, menjaga tubuh tetap cantik, tergoda merek susu formula, sibuk bekerja. Hal ini sangat disayangkan karena ASI memiliki manfaat yang sangat besar, seperti sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat, anak menjadi cerdas, tulang bayi lebih kuat, mengurangi risiko kematian bayi, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi setiap ibu diharapkan untuk memberikan ASI atau menyusui bayinya sampai usia 2 tahun. Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membawa anak semakin dekat kepada Tuhan dengan cara memberikan pengajaran Kristen, rajin beribadah, berdoa, rajin membaca Alkitab, memberikan teladan yang baik kepada anak, dan sebagainya. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk menghargai anak-anak kami. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.